Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dalam newspaper Dodi.id dengan headline: dapat laporan pungli melalui call center, Polres Lampung Utara gerak cepat datangi TKP. Dari Lampung Utara melaporkan, jajaran Polres Lampung Utara bergerak cepat menindaklanjuti informasi dugaan pungutan liar terhadap seorang sopir batubara atas nama Edi Susanto di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi awal diterima melalui layanan darurat 110 yang langsung ditindaklanjuti oleh Kapolsek Abung Barat, AKP Suhaili bersama 4 personil dengan mendatangi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Kapolsek Bukit Kemuning, mengingat TKP berada di wilayah hukum Polsek Bukit Kemuning. Setibanya di lokasi halaman parkir Rumah Makan Jogja atau Rumah Makan Sinar Kemuning di Desa Pulau Panggung, petugas segera melakukan pengamanan TKP, memasang garis polisi, serta mengamankan barang bukti terkait. Petugas juga mengambil keterangan dari korban sekaligus memberikan perlindungan kepada sopir batu bara tersebut. Korban Edi Susanto menjelaskan bahwa terdapat sekitar 6 orang pelaku pungli yang sebelumnya mengambil surat jalan kendaraan batu bara miliknya karena ia menolak memberikan uang sebesar Rp750.000 seperti yang diminta para pelaku. Namun saat petugas tiba, para pelaku sudah tidak berada di lokasi. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasih Humas AKP Budiarto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk pungli di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Polres Lampung Utara tidak mentolerir praktik pungli dalam bentuk apapun. Laporan melalui layanan 110 langsung kami respon cepat. Upaya pengejaran terhadap para terduga pelaku sedang dilakukan dan kami memastikan korban mendapatkan perlindungan, ujar AKP Budiarto. Kasih Humas juga menghimbau seluruh masyarakat, khususnya para sopir angkutan batu bara, untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan pemalakan maupun pungli. Kami mengajak masyarakat untuk aktif melapor. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti secara profesional dan cepat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman di Lampung Utara, tegasnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung Dodi.id dengan headline: Oknum 3 SSD di Lampung Barat dilaporkan ke Polda diduga tarik pungli berkedok pengurusan proyek revitalisasi. Seorang oknum ketua kelompok kerja kepala sekolah tingkat SD berinisial D di Lampung Barat dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pungutan liar Selasa 25 November 2025. Modusnya, terlapor diduga meminta sejumlah uang kepada para kepala sekolah dengan iming-iming pengurusan administrasi proyek revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2025. Dari informasi yang dihimpun, sedikitnya 46 kepala SD di Lampung Barat diduga menjadi korban. Masing-masing diminta menyerahkan uang tunai antara 5 juta hingga 7 juta rupiah. Dana tersebut dikirimkan ke 4 nomor rekening berbeda, termasuk satu rekening pribadi atas nama terlapor D. Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Dedi Susanto menyebutkan, laporan ini disampaikan setelah pihaknya melakukan investigasi lapangan dan meminta keterangan sejumlah kepala sekolah. Dari penelusuran GNPK, ditemukan bukti transfer ke 4 rekening yang digunakan, termasuk rekening pribadi Oknum D. Bukti tersebut kemudian diperkuat dengan kesaksian para kepala sekolah. Menurut Dedi, modus yang digunakan yakni menjanjikan bantuan pengurusan administrasi agar sekolah-sekolah di Lampung Barat bisa masuk sebagai penerima proyek revitalisasi. Namun, setelah uang disetorkan, tidak ada tindak lanjut ataupun realisasi dari janji tersebut. Kasus ini sudah kami laporkan ke Ratnim Ditkrimsus Polda Lampung Selasa 25 November 2025. Laporan tersebut sudah diterima, kata Dedi Susanto. Ia menegaskan, GNPK akan terus mengawal proses ini dan membuka ruang bagi kepala sekolah lain yang merasa dirugikan untuk memberikan keterangan tambahan serta melengkapi bukti yang diperlukan. Laporan kepada Polda Lampung tersebut diketahui dilakukan oleh Leo Dampiri yang disebut mewakili para korban untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari terlapor maupun pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Polda Lampung juga belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan awal laporan tersebut. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.